Ada orang yang hidupnya biasa aja. Bukan anak orang kaya, bukan juga paling pintar, tapi jalannya kayak selalu dibukain. Waktu butuh uang ada aja jalan datang. Waktu hampir jatuh ada aja yang nolong. Waktu hatinya hancur Allah selalu kasih penguat. Dan setelah dipikir-pikir, ternyata mungkin bukan karena dia hebat, tapi karena ada satu orang yang tiap malam nyebut namanya dalam doa. Ibunya. Kadang kita lupa, ada doa yang gak pernah putus meski kita sering bikin kecewa. Doa orang tua. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang sering dianggap sepele sama banyak anak zaman sekarang. Tentang kenapa hidup seseorang bisa berubah karena ridho orang tuanya. Tentang kenapa ada orang yang usahanya sedikit tapi hasilnya besar. Dan kenapa ada orang yang kerja mati-matian tapi hidupnya tetap terasa berat. Bisa jadi jawabannya bukan soal kurang kerja keras, tapi karena ada hati orang tua yang belum benar-benar bahagia karena anaknya. Coba renungin satu hal. Waktu kita lahir ke dunia, siapa orang pertama yang begadang buat kita? Ibu. Siapa yang rela tidur cuma sebentar karena kita nangis tengah malam? Ibu. Siapa yang panik waktu badan kita panas sedikit? Orang tua kita. Dan lucunya, semakin kita besar, semakin banyak anak yang mulai menganggap pengorbanan itu biasa aja. Kita hidup di zaman di mana banyak anak lebih takut kehilangan pacar dibanding kehilangan ridho orang tuanya. Lebih takut dijauhi teman dibanding bikin ibunya sedih. Lebih cepat balas chat orang lain dibanding jawab panggilan ibu sendiri. Padahal mungkin alasan hidup kita masih dijaga sampai hari ini bukan karena kita kuat, tapi karena ada doa ibu yang belum berhenti naik ke langit. Doa orang tua itu beda. Kenapa? Karena doa itu keluar dari hati yang tulus banget. Orang tua itu bukan orang yang sayang karena kita sempurna. Mereka sayang bahkan waktu kita belum bisa apa-apa. Bayangin, waktu kecil kita ngompol, mereka bersihin. Kita muntah, mereka bersihin. Kita sakit, mereka begadang. Mereka ngelakuin semua itu tanpa dibayar. Dan anehnya, setelah anak mulai besar, punya dunia sendiri, punya kesibukan sendiri, banyak yang mulai lupa menghargai orang tuanya. Ada yang nada bicaranya mulai tinggi. Ada yang mulai gampang kesel kalau dinasehatin. Ada yang malu jalan sama orang tuanya. Ada yang lebih sopan ke orang lain dibanding ke ibunya sendiri. Padahal, orang yang paling tulus dalam hidup kita biasanya ya orang tua kita. Coba pikir, kalau hari ini kamu punya seseorang yang rela doain kamu, tanpa kamu minta, itu nikmat besar. Karena di luar sana banyak orang yang udah kehilangan sosok itu. Banyak orang yang rela bayar apa aja cuma buat bisa dengar suara ibunya lagi. Tapi kita yang masih punya malah sering mengabaikan. Kadang ibu nelpon cuma pengen dengar suara anaknya, tapi dijawab dingin. Iya bu, iya nanti. Lagi sibuk. Padahal waktu orang lain ngajak telepon berjam-jam, kita nggak sadar. Yang paling sederhana buat kita bisa jadi paling berarti buat orang tua. Ada satu hal yang sering bikin merinding, kadang doa ibu bekerja bahkan ketika anaknya nggak sadar. Ada orang yang harusnya kena musibah, tapi selamat. Ada orang yang harusnya hancur, tapi Allah kasih jalan keluar. Ada orang yang hidupnya berkali-kali hampir jatuh, tapi selalu ada pertolongan. Dan bisa jadi, itu semua karena ada ibu yang tiap malam nangis nyebutin nama anaknya. Karena doa ibu bukan doa biasa. Doa itu lahir dari hati yang rela ngorbanin hidup demi anaknya. Makanya jangan heran kalau banyak ulama bilang, ridho orang tua itu pembuka keberkahan hidup. Tapi sekarang coba kita jujur, berapa banyak anak yang lebih perhatian sama HP dibanding orang tuanya? Lagi kumpul keluarga tapi sibuk scroll. Ibu ngomong gak didengar, ayah cerita cuma dijawab, Padahal suatu hari nanti, kita bakal kangen momen yang sekarang kita abaikan. Suatu hari rumah bakal sepi. Gak ada suara ibu manggil. Gak ada suara ayah nanya, udah makan belum? Dan penyesalan paling sakit biasanya datang terlambat. Orang tua itu unik. Mereka tetap mikirin anak meski anaknya sering nyakitin. Ibu tetap doain anak meski hatinya pernah dihancurin anaknya sendiri. Ayah tetap kerja meski capeknya gak pernah dipahami. Makanya jangan pernah ngerasa aman nyakitin hati orang tua terus-menerus. Karena ada anak yang hidupnya mulai gelap sejak dia bikin ibunya sering nangis. Durhaka itu efeknya kadang gak langsung. Makanya banyak orang santai. Dia pikir hidupnya aman-aman aja. Padahal keberkahan hidupnya dicabut pelan-pelan. Hatinya gak tenang. Rezekinya seret. Hubungannya berantakan. Hidupnya terasa kosong. Dan bisa jadi akar masalahnya bukan di luar, tapi karena hubungan dia sama orang tuanya rusak. Durhaka itu bukan cuma mukul orang tua. Banyak anak mikir, aku kan gak pernah ngusir orang tua. Padahal durhaka tuh bisa lewat sikap kecil. Nada bicara tinggi, pasang muka bete tiap disuruh,
membuat ibu kepikiran terus, bikin ayah kecewa berkali-kali. Bahkan menghela napas kesal kepada orang tua aja dalam Islam udah dilarang. Bayangin, cuma bilang aja nggak boleh, karena Allah tahu hati orang tua itu lembut. Mereka bisa terlihat kuat, tapi sebenarnya gampang terluka oleh anaknya sendiri. Dan yang paling sedih, kadang anak baru sadar nilai orang tua setelah kehilangan, pas ibu masih hidup. Nasihat dianggap cerewet, pas ayah masih sehat, kehadirannya dianggap biasa. Tapi waktu mereka udah nggak ada, rumah rasanya beda. Ada kekosongan yang nggak bisa diisi siapa-siapa, karena nggak ada cinta setulus orang tua. Sekarang bayangin ibu kita waktu muda dulu. Dia juga pernah punya mimpi, pernah pengen ini itu, pernah pengen istirahat. Tapi banyak hal yang akhirnya dia korbankan demi anaknya. Ayah juga begitu. Mungkin ada keinginan yang dia pendam, ada capek yang dia tahan, ada tekanan hidup yang dia simpan sendiri. Tapi semua dijalani demi keluarga. Dan ironisnya, kadang anak malah tumbuh jadi orang yang paling sering melukai hati mereka. Makanya mulai sekarang, belajar ambil hati orang tua. Bukan karena pengen dimanja, tapi karena kita butuh ridho mereka. Dan cara mengambil hati orang tua sebenarnya sederhana. Yang pertama, lembut dalam bicara. Nada bicara itu penting banget. Kadang bukan isi omongan yang bikin sakit, tapi cara ngomongnya. Orang tua tuh nggak butuh anak yang selalu benar. Mereka cuma pengen dihargai. Makanya biasakan jawab dengan lembut, walaupun lagi capek, walaupun lagi bad mood. Karena satu ucapan kasar dari anak bisa terus kepikiran di hati orang tua. Yang kedua, jangan tunggu disuruh. Kalau lihat ibu capek, bantu. Kalau lihat ayah bawa barang, bantu. Berbakti itu bukan cuma soal ngasih uang, tapi soal kepekaan. Kadang hal kecil bikin orang tua bahagia banget. Nemenin ngobrol, bantu pekerjaan rumah, nanyain kabarnya. Sesimpel itu. Yang ketiga, dengarkan cerita mereka. Banyak anak sekarang lebih tertarik dengar podcast orang lain dibanding cerita ayahnya sendiri. Padahal mungkin ayah cuma pengen didengar. Kadang orang tua cerita hal yang diulang-ulang bukan karena pikun, tapi karena mereka senang ketika anaknya masih mau mendengarkan. Yang keempat, jangan bikin mereka kepikiran terus. Kalau pergi kabarin, kalau udah sampai rumah bilang, hal kecil gitu bikin hati orang tua tenang. Karena selama kita keluar rumah, ada hati yang cemas nunggu kita pulang. Yang kelima, doakan mereka. Jangan cuma minta didoakan, balik doakan orang tua. Setelah sholat, sebut nama mereka. Minta Allah sehatkan mereka. Minta Allah panjangin umurnya dalam kebaikan. Minta Allah ampuni dosa mereka. Karena nanti ketika orang tua udah nggak ada, doa itu yang jadi hadiah paling berharga buat mereka. Dan buat yang hubungannya sama orang tua lagi renggang, pelan-pelan perbaiki. Jangan gengsi minta maaf duluan. Kadang kita nunggu orang tua berubah, padahal mungkin Allah nunggu kita yang melunak. Mulai dari chat sederhana, ibu lagi apa? Ayah sehat? Kadang hubungan membaik bukan karena obrolan besar, tapi karena perhatian kecil yang konsisten. Kalau orang tuamu masih lengkap hari ini, syukuri, karena itu nikmat yang mahal banget. Banyak orang yang sekarang tiap malam nangis karena rindu orang tuanya, dan mereka nggak bisa muter waktu. Makanya jangan sibuk bahagiain dunia tapi lupa bahagiain orang rumah. Percuma dikenal banyak orang kalau ibu sendiri sering sedih karena kita. Percuma dipuji orang luar kalau ayah kecewa sama anaknya sendiri. Karena keberkahan hidup bukan datang dari validasi manusia, tapi dari ridho Allah. Dan salah satu jalan tercepat menuju ridho Allah adalah lewat ridho orang tua. Ada orang yang hidupnya berubah cuma karena satu momen. Mungkin setelah sekian lama akhirnya dia meluk ibunya. Akhirnya dia minta maaf ke ayahnya. Akhirnya dia mulai memperbaiki sikapnya. Dan sejak itu hidupnya perlahan berubah. Karena ketika orang tua bahagia, kadang langit ikut terbuka. Jangan tunggu sukses dulu buat berbakti. Karena nggak semua orang tua sempat lihat anaknya berhasil. Ada yang keburu dipanggil Allah. Dan penyesalan paling berat adalah ketika kita sadar, ternyata selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa membahagiakan orang tua. Mungkin hari ini masih ada ibu yang nunggu anaknya pulang. Masih ada ayah yang diam-diam bangga meski nggak pernah bilang. Jangan sia-siakan itu. Karena suatu hari nanti, yang paling kita rindukan mungkin bukan masa kecil kita, tapi keberadaan orang tua kita. Kalau malam ini ibumu masih hidup, peluk dia. Kalau ayahmu masih ada, hampiri dia. Jangan gengsi bilang terima kasih, karena nggak ada yang tahu sampai kapan kesempatan itu ada. Dan kalau hari ini hidupmu terasa berat, coba perbaiki lagi hubunganmu sama orang tua. Siapa tahu selama ini bukan usahamu yang kurang, tapi ada hati orang tua yang belum benar-benar bahagia karena sikapmu. Semoga kita bukan jadi anak yang datang hanya saat butuh. Semoga kita bukan jadi anak yang sibuk cari cinta dunia, sampai lupa cinta paling tulus di rumah. Dan semoga sebelum terlambat,
Kita diberi kesempatan untuk benar-benar membahagiakan kedua orang tua kita.